jahat. Bukan kehendak kita kalau kita itu menjadi seorang yang divonis jelek oleh masyarakat, tapi itulah perjalanan takdir kita. Semua manusia itu berhak mendapatkan Nur Muhammad. Apa Nur Muhammad itu? Cahaya kemuliaan yang menyinari hati untuk menyembah Allah. Semua punya kesempatan. Dengan syarat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini teman-teman, kita dan tim berjumpa lagi dengan Mbah No. Sehat Mbah No? Alhamdulillah sehat. Rahayu. Untuk mengawali kajian pada siang hari ini Mbah No, kami ingin meminta penjelasan tentang bagaimana tahapan-tahapan agar kita sebagai manusia itu bisa selamat di dunia dan akhirat. Kepada saudara-saudaraku pemirsa YouTube channel Mbah No yang saya sayangi, pada dasarnya semua manusia itu di dalam hatinya yang paling dalam itu pasti ada terbersit, ada ketakutan bila mana nanti sesudah mati tidak bisa kembali ke Allah dengan membawa iman. Sejahat-jahatnya manusia, sejelek-jeleknya hati manusia, semua pasti di dalam hatinya, di dalam perjalanan hidupnya, di situ ada persitan bagaimana nasib saya nanti sesudah saya mati. Dan untuk mencapai apa yang ada dalam persitan-persitan tersebut, itulah hidayah Allah yang menyentuh hati kita walaupun sedikit. Pasti itu. Sekafir-kafirnya manusia, sejahat-jahatnya manusia, kejujuran hatinya ingin tahu jalannya selamat menuju Allah, tapi bagaimana caranya itu yang mereka belum temukan. Ya pada dasarnya karena karakter-karakter yang ada pada mereka saat ini itu karakter yang dipandang oleh banyak orang sebagai penjahat, orang yang jelek, itu terlalu melekat di hati. Dan untuk memenuhi kejujuran hatinya, ingin dibimbing menuju Allah, sangat minder dengan apa yang dimilikinya. Maka bagi saudara-saudara semua yang ingin mendapat bimbingan menuju Allah dengan sangat mudah dan tanpa ada rasa minder sama sekali, karena pada dasarnya bukan kehendak kita kalau kita ingin menjadi penjahat, bukan kehendak kita kalau kita itu menjadi
seorang yang divonis jelek oleh masyarakat, tapi itulah perjalanan takdir kita. Semua manusia itu berhak mendapatkan Nur Muhammad. Apa Nur Muhammad itu? Cahaya kemuliaan yang menyinari hati untuk menyembah Allah. Semua punya kesempatan. Dengan syarat yaitu meninggalkan keyakinan yang selama ini kita jalani, tetapi tidak bisa meyakinkan kita menuju Allah, menuju keyakinan yang bisa meyakinkan pada kita menuju Allah. Dengan jalan apa? Dengan jalan mendatangi orang-orang yang benar-benar Anda percaya bisa membimbing Anda untuk mendapatkan cahaya hati tersebut. Dan untuk mengetahui bagaimana orang yang memang benar-benar membimbing, yang bisa membimbing keselamatan kita menuju Allah, yaitu orang yang berani bertanggung jawab dengan bimbingannya dan bertanggung jawab dengan yang dibimbing atas keselamatannya di akhirat. Maka pada jamaah saya, setiap orang yang ingin mendapat bimbingan menuju Allah, pertama harus punya niat dulu. Niatnya benar-benar tulus ingin menuju Allah. Karena menuju Allah itu tidak main-main. Hidup hanya sekali. Kesempatan kita untuk menuju Allah hanya sekali. Bila mana benar-benar ingin dibimbing menuju Allah, ya harus bersungguh-sungguh. Dengan cara apa? Membuka hati. Tapi sebelum yang datang pada saya, sebelum dibuka hatinya, di situ kita tanya dulu latar belakangnya. Dari latar belakang apa? Kalau dari latar belakang keagamaan, dari kalangan fanatik atau biasa atau kejawen, atau ya orang yang nggak tahu apa-apa, di situ baru kita bisa mengarahkan bagaimana mengenali celah-celah yang harus saya tempuh untuk membimbing dia menuju Allah. Dan disitulah nanti, kalau dalam bahasa Sunan Kalijogo yang sering saya utarakan pada YouTube yang lalu, semua manusia itu punya mas kumambang atau mutiara hati. Dan mutiara hati itu tiada bisa mijil atau lahir kalau tidak bertemu dengan orang yang benar-benar dipilih oleh Allah untuk membuka hati. Nah, disitulah nanti bisa dibuktikan, oh ini Nur Muhammad, lahir iman yang baru dengan terangnya hati, tanpa ada kesulitan sama sekali. Kita buka, kita sadarkan hidup mereka untuk kita bawa ke Allah.
dengan tidak membuang latar belakang, sama sekali tidak membuang latar belakang mereka, karena kami tidak pernah menyalahkan yang datang pada masa lalunya, karena semua itu pemberian Allah. Jadi kita arahkan hatinya menuju Allah tanpa menghilangkan karakter yang ada. Yang kiai ya tetap menjadi kiai, cuma semua itu tahu bagaimana membawa semua karakter itu menuju Allah. Berarti tidak ada yang sia-sia dong kalau semua orang itu bisa menuju Allah dengan berbagai kelakuan yang diciptakan oleh Allah pada masa sebelumnya. Sama sekali tidak ada sia-sia. Allah itu punya sifat Rahman Rahim, sayang dengan hambanya. Makanya Allah itu punya sifat wujud. Kita semua diwujudkan oleh Allah. Untuk mewujudkan keselamatan pada hambanya, Allah pun menyediakan fasilitas iman. Dan di iman itu Allah pun menyediakan fasilitas pembimbing untuk menuju iman. Dengan cara apa ya? Kita harus berjihad mencari siapa yang bisa membimbing iman dan bertanggung jawab dengan bimbingannya. Karena Islam itu bukan agama, Islam itu konsep untuk menuju keselamatan. Jadi Islam itu universal, orang Jawa semua, orang Indonesia itu berhak selamat dengan karakter mereka masing-masing. Berhak selamat. Jadi tidak untuk golongan. Kalau Islam untuk hanya golongan, ya Allah nggak adil. Kita semua hambanya Allah. Makanya dalam Al-Quran ada ayat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan untuk hambanya, tidak menghendaki kesulitan pada hambanya. Sangat mempermudah. Kenapa kita merasa sulit untuk menuju Allah? Karena belum menemukan pembimbing yang membimbing kita pada sejatinya menuju Allah. Menggunakan konsep-konsep yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kemurniannya. Jadi kita itu selama ini banyak dibuat uji coba dengan tuntutan-tuntutan yang sangat mempersulit diri kita untuk menuju Allah. Bisa dipahami?